Gerund plus as a subject. Gerund sebagai subjek adalah gerund yang terletak di awal kalimat. Gerund sering digunakan sebagai subjek pada kalimat untuk membicarakan aktivitas, kebiasaan, atau pendapat. Gerund selalu berbentuk singular atau tunggal. Kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk ketiga. For example, making things better is something that he can do. Jika kata tambahan things better dihilangkan pada kalimat ini, maka bunyinya menjadi making is something that he can do. Bukankah kalimat ini akan terasa janggal? Oleh karena itu, untuk kalimat ini, gerund perlu diikuti dengan kata pelengkap. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, penulis akan memberikan contoh kalimat gerund yang diikuti dengan objek. Gerund plus as a object. Di sini pengertian dari gerund as an object yaitu gerund sebagai objek atau gerund as object memiliki arti bahwa gerund berfungsi sebagai objek yang dikenai pekerja perilaku. Jadi, di dalam sebuah kalimat, posisi gerund berada setelah kata kerja. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan bahwa dalam gerund sebagai objek tidak boleh menggunakan kata kerja to be, yaitu is, am, are, will, was sebelum gerund. Hal ini dikarenakan verb plus in atau yang dinamakan gerund tadi karena setelah kata kerja to be bukan termaksud gerund, tetapi termasuk dalam tenses present participle. Kemudian contoh gerund as object yaitu I like shopping, artinya saya suka berbelanja. Ketika kita meletakkan gerund shopping di kalimat akhir, fungsi gerund berubah dari subjek menjadi objek. Kata shopping dalam kalimat di atas bukan verb, melainkan noun, yaitu menjadi objek dari kata kerja like. Noun di sini artinya kata benda. Fungsi gerund dalam posisi kalimat di atas kita kenal dengan istilah gerund as object. Ada contoh-contoh lain. Another example. Yang pertama, we hate watching horror movies. Yaitu gerund di sini kata watching. Yang kedua, Sinta likes eating noodle very much. Gerund di sini yaitu eating, kata eating. Yang ketiga, he admitted meeting his mother 4 days ago. Kata gerund di sini yaitu kata meeting. 4. My sister loves driving Scania. Kata gerund di sini yaitu drawing. Yang kelima, Theodore start learning Japanese in her courses. Kata gerund di sini yaitu kata learning. Jadi, kata watching, eating, meeting, drawing, and learning itu terletak setelah kata kerja dan
Di belakangnya diikuti oleh kata benda. Gerund as a complement. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa gerund dan frasa gerund dapat menjadi subjek kalimat atau klausa, atau menjadi pelengkap subjek, yaitu komplement, yang dihubungkan ke subjek oleh kata kerja bantu helping verb. For example, what I hate most is repeating myself. What I hate most sebagai subjek, kemudian repeating di sini adalah gerund phrase sebagai subjek komplement, dan dalam situasi ini, gerund is not actually an object because the subject is not doing anything to the gerund. You just giving information about the subject. So, what I hate most, and then you telling me about what you hate most. Gerund as a direct object. Ketika gerund menerima tindakan dalam kalimat, berarti berfungsi sebagai direct object. For example, she enjoyed eating the cake with her sister. Eating di sini adalah gerund phrase sebagai direct object karena menjelaskan apa yang dia lakukan sehingga dia merasa enjoy. Kita juga bisa mengidentifikasi menggunakan kalimat tanya what does she enjoy? Another example, Andy hates playing badminton. My mother likes gardening every morning. Isa practices dancing every day because she wants to be a dancer. My father keeps promising me to buy a new smartphone. They always waiting for the announcement. Gerund phrase as object complement. Komplement objek atau juga disebut pelengkap objektif, mengikuti objek langsung. For example, I saw Ruth reading his bike. Reading di sini adalah gerund dan bertindak sebagai objek komplement. And the sentence, I sebagai subjek, saw sebagai verb, Ruth sebagai objek, dan kemudian ditambahkan pelengkap yaitu reading sebagai komplement. Di sini terdapat informasi tentang apa yang akan dilakukan Ruth, yaitu reading his bike. Dan dalam situasi ini, gerund memberikan informasi tentang objek, sehingga gerund sebagai objek komplement. Gerund phrase after preposition. Jadi gerund phrase after preposition ini adalah gerund yang terletak setelah preposition. Seperti namanya, jadi setelah preposition ini ada gerund. Preposisi sendiri ini ada in, on, at, for, about, before, after, dan lain-lain. Nah, setelah preposition ini, setelahnya diikuti oleh gerund, maka bisa kita katakan gerund phrase after preposition. Contohnya yaitu pada kalimat before leaving the house, I locked the door. Pada kata before ini sebagai preposition dan leaving adalah gerund. Leaving di sini adalah gerund phrase yang terletak setelah preposition, kemudian kata before adalah sebagai preposition. Leaving ini menjelaskan kata preposition before untuk menegaskan makna phrase. Another example yaitu pada kalimat pertama, after having a shower, I waited for nada. Jadi di sini ada kata after. After di sini adalah sebagai preposition dan having sebagai gerund. Pada kalimat kedua yaitu my friend always apologizes for lying me. Jadi di sini ada for sebagai preposition dan lying sebagai gerund. Selanjutnya, I am good at playing volleyball. Di sini ada at sebagai preposition dan playing sebagai gerund. Selanjutnya, I am nervous about speaking English. Itu ada about sebagai preposition, speaking sebagai gerund. Yang terakhir, I study hard for preparing my final test. Di sini ada for sebagai preposition dan preparing sebagai gerund. Selanjutnya, gerund phrase after possessive adjective. Jadi, gerund phrase after possessive adjective ini adalah
gerund yang terletak setelah possessive adjective. Possessive adjective di sini adalah my, your, his, her, their, our, its. Dan setelah itu dilanjutkan atau setelah possessive adjective ini ada kata gerund. Contohnya pada kalimat you can understand his feeling angry. Jadi his ini sebagai possessive adjective dan feeling sebagai gerund. Feeling di sini adalah gerund phrase yang terletak setelah possessive adjective. Kemudian his di sini adalah sebagai possessive adjective, di mana kata his adalah sebagai kepemilikan dari kata feeling. Another example yaitu the first sentence, I don't mind your living here. Jadi di sini ada your sebagai possessive adjective dan living sebagai gerund. Selanjutnya pada kalimat thanks for your giving, yaitu ada your sebagai possessive adjective dan giving sebagai gerund. Pada kalimat terakhir yaitu volunteers helping is very helpful for disaster victims. Di sini possessive adjective ditandai oleh kata kepemilikan tanda petik S ini pada kata volunteer. Dan kemudian helping adalah gerund. Oke, finish. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.